kami dari kelompok 2 Star Daffodil. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perakitan produk dan bagaimana cara membuat exploding box. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dari beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Metode perakitan produk, yaitu ditinjau dari proses penyambungan komponen. Yang pertama ada metode cascade, yaitu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Yang kedua ada metode keseimbangan, yaitu proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Yang ketiga itu metode bongkar pasang atau knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode perakitan produk ditinjau dari segi komponen yang dirakit. Satu ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Bagian-bagian yang dirakit dapat ditukarkan satu sama lainnya atau dengan disebut dengan interchangeable. Dua, perakitan dengan pemilihan. Komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga ada perakitan secara individual. Perakitan secara individual ini cara pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya. Persiapan alat dan bahan produk. Yang pertama, pengelompokan alat dan bahan produk. Seorang wirausaha dalam melakukan perakitan produk secara umum harus mengetahui alat dan bahan seperti apa yang harus digunakan dalam proses kegiatan perakitan produk. Yang kedua, pengelompokan bahan-bahan baku produksi. Yang ketiga yaitu penetapan standar alat dan bahan produksi. Yang keempat yaitu menyusun tahapan perakitan produksi. Yang kelima yaitu menyusun metode perakitan produk. 1. Pengelompokan alat dan bahan produksi, yaitu peralatan yang digunakan secara berulang-ulang, peralatan yang digunakan hanya sekali pakai langsung diganti, peralatan yang digunakan hanya beberapa kali langsung diganti, dan peralatan yang digunakan sewaktu-waktu atau peralatan pelengkap. Kedua, pengelompokan bahan baku produksi. Nah, bahan baku itu apa sih? Bahan baku itu adalah bahan mentah yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan produk. Nah, bahan baku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku, dan kedua, bahan produksi. Nah, bahan baku ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu bahan baku dari barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, yaitu bahan baku yang tidak secara langsung dapat dilihat pada barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua bahan produksi. Bahan produksi itu terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier. Kalau primer itu bahan utama, bahan baku yang tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Yang kedua itu ada bahan sekunder, yaitu bahan yang dapat diganti dengan bahan baku lainnya. Yang ketiga bahan tersier, yaitu bahan pelengkap yang diperlukan. Jika tidak ada bahan tersier juga tidak apa, karena tidak terlalu penting. Selanjutnya, penetapan standar alat dan bahan produksi. Seorang wirausahawan harus bisa menyusun daftar peralatan bahan produksi apa saja yang dibutuhkan secara tepat dan akurat agar ketika perakitan berjalan dengan lancar dan baik. Standar peralatan dan bahan produksi bisa mengacu terhadap aturan standarisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. 4. Menyusun tahapan perakitan produksi. Yang pertama ada gambaran teknik assembly, yaitu cara pengolahan suatu produk. Yang kedua ada urutan penggabungan komponen, merupakan bentuk skematik bagaimana suatu produk di-assembling, dibeli komponennya atau dimodifikasi. Yang ketiga ada daftar alur komponen, yaitu aturan operasional untuk mengassembling inspeksi kebutuhan memproduksi komponen dengan bahan baku yang spesifik berdasarkan bill of materials. Yang keempat ada order atau work order, yaitu instruksi untuk membuat sejumlah item produk dan bagian-bagiannya yang dilengkapi dengan schedule pembuatannya. Yang kelima ada pemberitahuan perubahan teknik, merupakan koreksi teknik akibat modifikasi dari gambaran teknik atau bill of materials. Yang keenam ada sistem perencanaan produk, yaitu sistem dari perencanaan produk dan perubahan komponen yang secara akurat dikenali dan dikendalikan secara akuntabilitas. Menyusun metode perakitan produk.
Strategi atau metode perakitan produk bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan produk yang akan dibuat serta kelengkapan sarana dan prasarananya sehingga kegiatan produksi dan perakitan ini berjalan dengan lancar dan tersistematis. Siapkan kardus untuk dibuat pola persegi, lalu potong-potong hingga membentuk persegi. Buat juga duplikatnya untuk bagian penutup box, lalu potong-potong juga hingga pas dengan boxnya nanti. Jika sudah terbentuk pola seperti ini, rekatkan masing-masing sisi agar menempel dengan sisi box lainnya. Karena kita membuat 2 box, kita pakai box yang ini, lain dari sebelumnya. Siapkan juga snack atau foto di dalam boxnya. Kita memilih snack. Tempelkan snack tadi di dalam boxnya. Boleh ditempel di bawah atau sisi samping. Terakhir, tutup boxnya dengan penutup box. Tambahkan hiasan di sekitar box, bisa dengan pita atau hiasan lain.